Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Ramadan dari kelas 10 BDP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah novel yang berjudul Malioboro at Midnight yang ditulis oleh Skype Spire. Oke. Di sini saya akan memberitahu untuk detail pada novel tersebut. Detailnya, jumlah halaman terdapat 436, tanggal terbit 31 Maret 2023. Bahasa Indonesia dan penerbit oleh Bukune yang terlampir pada gramedia.com. Dan di sini saya akan sedikit menceritakan tentang isi di dalam novel tersebut. Pertama-tama di sini saya akan menjabarkan tokoh, yaitu para tokoh serta sifat-sifatnya. Yang pertama ada tokoh utama, yaitu Malioboro Hartigan. Sifatnya penyayang, suportif, pengertian, humoris. Serta yang kedua ada Serana Nigita Sivera, yaitu sifatnya baik, suportif, penyayang. Yang ketiga ada Richard Janvarta, yaitu egois, mementingkan dirinya sendiri dan merasa paling tersakiti. Selanjutnya ada Selin, egois dan labil, namun akhirnya menjadi penyayang. Yaitu yang selanjutnya ada Ibu Sabrina. Di sini dia bersifat tidak adil dan selalu merasa tersakiti. Selanjutnya ada Marvele Juliana yang sifatnya sombong dan angkuh. Yang selanjutnya ada Mbak Michelle, yaitu sifatnya suportif. Ada Om Marwan, humoris serta baik. Dan ada Melanie, yaitu labil. Selanjutnya ada Aca, pelin-pelan dan suka berubah-ubah arah. Yang terakhir ada Hengki at Vio. Sifatnya masing-masing yaitu baik dan pendukung setia. Di sini saya akan menceritakan jalan ceritanya. Dimulai dari suatu malam, Malioboro Hartigan tidak sadarkan diri, mendobrak pintu apartemen tetangganya, Serana Nigita. Pertemuan yang awalnya untuk mengganti pintu rusak berubah menjadi kedekatan antara dua orang. Namun Sera punya pacar, seorang Jan Icar, vokalis band yang sedang sibuk membangun nama di ibu kota. Hingga terkesan melupakan Sera dan Sera merasa kesepian, Malio awalnya tertarik dengan Sera. Tetapi karena ia sadar Sera sudah mempunyai pacar, jadi dia berpikir akan menemani Sera seperti selayaknya kemarin saat ia membantu perempuan yang sedang galau karena pacarnya. Selanjutnya, namun kali ini berbeda. Malio selalu ingin menemani Sera dalam sedih maupun bahagia. Dia selalu ingin di samping Sera. Sera mempunyai masalah keluarga, yaitu tidak dekat dengan ibu dan adiknya. Ibunya bilang ia adalah pembunuh yang membunuh anak ayahnya. Adiknya bilang ia adalah parasit sehingga ia pergi dari rumah. Dan hubungannya dengan adiknya terasa seperti orang asing. Seiring berjalannya waktu, konflik antara hubungan Sera dan Jan Icat semakin memanas. Dengan Jan Icat bekerjasama dengan Julia dan dikabarkan mereka dekat. Itu yang membuat Sera bersedih. Malio selalu ada di saat Sera sedih, namun Jan Icat terus berkata ia sibuk dengan karirnya dan terus meminta maaf. Selanjutnya, Sera tidak butuh maaf, ia hanya butuh dimengerti dan disayangi. Malio selalu menawarkan kepada Sera jika ia bersedih. Bilang saja kepadanya, ia siap mengantar Sera keliling dengan motornya yang bernama Dudut dan kucingnya yang bernama Tronton, yang akan menemani Sera di kala sedih dan sepi. Malio bisa mengerti dan menghargai jika Sera tidak bisa sarapan berat. Namun Jan Icat memaksa Sera memakan nasi pagi yang menyebabkan Sera mual. Itu yang sangat membedakan Malio dan Icat. Serana dan Selin sangat dibedakan. Ibunya Sabrina sangat sayang dengan adiknya. Ia terus diberikan perintah untuk mengerjakan pekerjaan rumah, padahal Selin sudah cukup besar. Selanjutnya Sera selalu mengalah dengan Selin, ibunya. Meminta ia mendahulukan kebutuhan Selin terlebih dahulu sebelum kebutuhannya lebih harus didahulukan. Malio selalu mendukung Sera dan mengerti, ia tidak menghakimi Sera ketika sedang bercerita. Lain halnya dengan Jan Icat, dia terus berkata bahwa Sera yang egois, tidak mau membantu ibunya, padahal menurut Sera adiknya juga harus ikut adil dalam kegiatan atau pekerjaan rumah. Malio selalu ingin tahu tentang kesukaan Serana, hobinya, dan lain-lain karena ia ingin mengenal Serena lebih jauh. Suatu hari Sera dipesankan tiket ke Jakarta untuk bertemu Jan Icat saat menemani pacarnya, yaitu Julia, yang menjadi partner kerja Jan Icat dan berkata tidak baik tentang Jan Icat. Lalu Sera marah dan menyiram dengan jus jeruk.
Jan Icat marah pada Sera, katanya karirnya ada di bawah kaki Julia. Ia ingin Sera mengklarifikasi jika itu bukannya, dan Sera dan Icat sudah putus 4 bulan yang lalu. Sera marah dan tidak menyangka bahwa Icat begitu kejam. Akhirnya Sera memutuskan hubungan mereka. Jan Icat atau Richard Januarta yang dulunya penyanyi jalanan dan yatim piatu, dahulu Sera akan menemani Richard mengamen dari sore hingga malam, membantu Richard mewujudkan mimpi-mimpinya, selalu mengedepankan Richard atas segalanya. Dan sekarang ia tersadar jika hubungannya dengan Richard hanyalah tentang mimpi. Richard bukan mimpinya. Richard selalu bilang ia akan membalas kebaikan Sera, tapi yang diinginkan Sera bukan materi, tetapi waktu yang sampai berakhirnya hubungan mereka. Richard selalu tidak menyadari setelah Sera dan Richard terputus, Malio semakin gencar mendekati Sera dan pada akhirnya menyatakan perasaannya. Ia bilang Sera hanya perlu diam dan ikut berusaha melupakan Jan Icat. Akhirnya Sera dibawa ke rumah Malio dan dikenalkan dengan orang tuanya, namun di sana ada masa lalunya, yaitu Malio yang membuat Sera cemburu dan merasa diasingkan dari hati Malio. Malio menjelaskan dan membujuk Sera agar tidak salah paham lagi dan hubungannya dengan adiknya Sera membaik. Di sisi lain ada Richard yang selalu terpikir tentang Julia, Sera, dan Malio. Akhirnya ia memutuskan untuk ke Jogja menemui Sera. Richard bilang ke Malio merebutnya dari Richard. Richard salah dari awal. Hubungan mereka sudah retak dari awal, kemudian Malio datang menjadi penerangan di tengah malam. Lalu Malio akan bertanding taekwondo di Korea selama 1 bulan dengan Kesia. Sera selalu rindu Malio dan Malio pun merindukannya. Saat di Korea, Malio mendapatkan banyak fans yang membuat Sera sedikit cemburu. Di saat fans tahu Malio sudah mempunyai pujaan hati alias pacar, mereka kompak merasa patah hati. Walaupun Malio tidak mendapatkan emas, namun hubungannya dengan Sera terus berlanjut dan berakhir bahagia setelah banyak rintangan yang mereka hadapi. Lanjut ke bagian deskripsi. Lanjut ke kekurangan serta kelebihan dari novel ini. Di sini saya akan berkomentar dari unsur intrinsiknya. Yang pertama ada tema. Untuk temanya cukup nyambung dan cukup ada sinkronisasi. Yang kedua, tokoh dan penokohan di sini cukup menghayati dan mendapatkan peran masing-masing. Yang ketiga, alurnya lumayan disebut kekurangan lah kalau alur, karena di sini alurnya kurang nyambung. Latar tempat yang jarang disebut oleh pengarang menjadi sebuah kekurangan. Yang kelima latar waktu. Di sini latar waktunya tidak diketahui entah pagi, siang maupun sore, karena pengarang jarang menyebutkannya. Yaitu yang keenam, sudut pandang dari pembaca mungkin akan kebingungan, misalnya orang awam, karena sulit memahaminya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.